Selama 1000 tahun, Taurat dijaga hanya dengan lisan. Kejadian itu kitab pertama dalam perjanjian lama. Ya, itu perjanjian lama. Kejadian, kemudian keluaran, segala macam dan seterusnya. Itu kapan ditulis? Dari kejadian sampai kalau kitabnya orang Yahudi itu dari kejadian sampai 2 Tawarik yang disebut dengan Tanakh itu ditulis kira-kira disusun, bukan ditulis ya? Disusun kira-kira 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi berarti setelah Nabi Musa berapa jauh? Kira-kira 1000 tahun setelah Nabi Musa. Iya. Sebelum itu di mana orang Yahudi pakai apa? Selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun itu orang Yahudi itu memelihara yang namanya Taurat dengan lisan gitu. Oh. Lisan. Lisan. Orang Yahudi itu dikenal masak nyanyi, mau beternak nyanyi. Oh, pantasan dia joget-joget nyanyi-nyanyi itu ya? Iya, mau bercocok tanam nyanyi, mau perang pun nyanyi. Mirip India juga ya? Mirip, tapi yang dinyanyikan sama mereka itu kebanyakan adalah hukum-hukum Taurat Ustaz. Oh, dilantunkan. Dilantunkan. Jadi, tapi tulisan-tulisan itu memang sudah ada, tapi masih terpencar-pencar. Ya. Dan kebanyakan berasal dari hikayat-hikayat. Ya. Hikayat-hikayat itu ada yang berpusat kepada Musa, ada hikayat yang berpusat kepada Abraham. Ya. Nah, ini hikayat-hikayat ini yang dikumpulkan Ya. oleh orang atau redaktor yang namanya Ezra. Atau kita kenal 1000 dengan tahun setelah Nabi Musa. 1000 tahun setelah Nabi Musa. Ezra yang menyusun. Iya. Kita kenal dengan Nabi Uzair alaihissalam. Uzair. Ya. Jadi kalau kita melihat Nabi Musa alaihissalam ceritanya, itu kan yang masuk ke dalam 5 kitab Musa itu Ya. ternyata berasal daripada 4 sumber kisah. Ya, 4 sumber kisah ini terjadi kenapa? Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel di Babilonia, Ya. pada zaman itulah bangsa Israel membuat 4 mazhab. Mazhab Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. Ini masing-masing punya sumber kisah yang akhirnya masuk ke dalam 5 kitab Musa. Ya. Jadi 4 sumber masuk dalam 5 kitab Musa, makanya banyak cerita yang diulang dan juga banyak cerita yang kontradiksi. Satu sama lain kontradiktif. Kontradiktif. Contoh, ketika penciptaan manusia dan segala macam banyak kontradiksi. Nah, yang seperti itu kan sebenarnya bisa dikatakan tidak bisa dikatakan sebagai firman Tuhan gitu kan. Ini yang dipegang Yahudi sekarang. Yang dipegang Yahudi. Apakah ada pengurangan antara yang dipegang Yahudi dengan yang masuk ke dalam Nasrani? Ya. Pengurangan tidak. Sama. Cuman urutannya jadi berbeda. Urutannya. Urutan. Tapi urutan kalau yang Yahudi dari kejadian sampai 2 Tawarik, ketika masuk menjadi Kristen dari kejadian sampai Mariaki. Kalau yang orang Yahudi bahasanya? Bahasa Ibrani. Yahudi sekarang. Yahudi Ibrani. Kalau setelah dipakai Kristen, itu Kristen menggunakan yang dari bahasa Ibrani setelah diterjemahkan ke bahasa Yunani. Yang bahasa Yunani ini diterjemahkan kira-kira tahun 270 sebelum Masehi. Ya. Yang memerintahkan itu Raja Ptolemy II di Mesir, Alexandria. Nah, kenapa diterjemahkan ke bahasa Yunani? Karena di Alexandria itu sudah banyak orang Yahudi yang sudah tidak paham dengan bahasa Ibraninya. Ngerti Ibrani. Karena sudah berada di dalam masa zaman Helenistik. Ya. Setelah Alexander Agung menguasai daerah Mediterania, mendominasi. Persia sampai ke Mesir, Palestina juga